Wow, kabar super duper fantastis. Tepat pagi ini, PSSI akhirnya ungkap dan konfirmasi sedang proses naturalisasi dua pemain keturunan Grade A elite Eropa yang bermain di liga tertinggi Belanda di tim senior. Kabarnya dua pemain ini dulu pernah bermain di Academy Barcelona dan dilatih oleh Lionel Messi dan Neymar Junior. Pemain Grade A yang akan datang ke Indonesia pada akhir bulan September ini tinggal menunggu dinaturalisasi dan menjadi WNI. PSSI kabarnya memanggil dua pemain ini untuk memperkuat timnas U20 asuhan Indra Syafri di ajang Piala Asia U20 2025. Jadi harapanku sekarang ini. Tetapi memang kabarnya terungkap PSSI sedang proses naturalisasi dua pemain keturunan Grade A kelas Eropa untuk timnas U20 Indonesia. Kira-kira siapa ya pemain yang akan didatangkan oleh PSSI untuk tambah amunisi di timnas U20? Penasaran? Pastikan simak beritanya hanya di sini. Yes, mantap! Akhirnya resmi juga. Indra Syafri pelatih timnas U20 telah konfirmasi bahwa Dion Marks, pemain keturunan Grade A kelas Eropa yang sudah bermain untuk Indonesia di Toulon Cuk kemarin. Kabarnya sudah dalam perjalanan ke Indonesia naik pesawat jet pribadi miliknya. Dan segera tiba di Indonesia pada sore hari ini. Berkas-berkasnya sudah diproses oleh PSSI dan tidak ada kendala. Tinggal menunggu Dion Marks datang dan akan segera dinaturalisasi menjadi WNI. Untuk bela timnas Indonesia di ajang Piala Asia U20 2025 tanggal 25 September besok. Ini jadi harapanku. Tetapi memang kabarnya sedang proses naturalisasi, calon pemain timnas Indonesia U20 Dion Marks sudah unggah fotonya terbang ke Indonesia di Instagram story-nya. Kira-kira bagaimana ya tanggapan dan komentar Dion Marks tentang dirinya yang ditunggu-tunggu masyarakat publik fans timnas Indonesia? Begini kata Dion Marks saat diwawancara sebelum terbang ke Indonesia. Mantap! Timnas U20 full senyum. Tambah amunisi bomber dengan speed seperti Cristiano Ronaldo. Maurus Mohinoke sudah tiba di Indonesia tepat pagi tadi bersama agen pribadinya dan disambut oleh Jens Raven. PSSI mengkonfirmasi Maurus Mohinoke akan segera dinaturalisasi dan jalani sumpah WNI sore hari nanti berbarengan dengan Dion Marks. Langsung disambut oleh publik fans timnas Indonesia yang kegirangan karena mendapatkan penyerang ganas haus gol yang memiliki kualitas skill Grade A kelas Eropa. Jens Raven turut bahagia karena partnernya akan gabung bela dan perkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia 2025 dengannya. Ini jadi harapanku sekarang ini. Tetapi di sisi lain begini kabar dari Maurus Mohinoke masih menunggu berkas-berkasnya sedang dicek oleh PSSI. Tetapi positif bisa perkuat timnas Indonesia U20. Mari kita doakan saja supaya Maurus Mohinoke bisa segera dinaturalisasi dan berhasil perkuat timnas Indonesia. Begini penjelasan lanjutnya. Yes, Mauro Zylstra sudah tidak sabar untuk terbang ke Indonesia untuk segera dinaturalisasi dan jalani sumpah WNI. Berkasnya sudah diproses oleh PSSI, tinggal menunggu panggilan untuk naturalisasi saja, katanya. Mauro Zylstra juga mengkonfirmasi bahwa dirinya akan positif bisa bermain saat lawan Bahrain dan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga nanti. Diperkirakan Mauro Zylstra akan terbang ke Indonesia pada akhir bulan September ini untuk segera dinaturalisasi dan didaftarkan ke skuad utama timnas senior. Ini jadi harapanku sekarang. Tetapi di sisi lain begini kata Mauro Zylstra soal peluang Indonesia lolos Piala Dunia, ini sangat bagus.
Saya yakin sekali Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia tanpa harus kualifikasi ronde keempat, ujarnya. Begini kata Mauro Zylstra lebih lengkapnya. Nah gini dong, bikin Indonesia bangga. Mas Hilgers back grade A Timnas Indonesia, tandang ke Manchester United di Liga Eropa, tampil memukau apik dan super duper fantastis. Langsung keluarkan kualitas bertahan kelas Eropanya yang bikin bangga Shin Tae-yong dan seluruh fans Timnas Indonesia. Anthony Santos, Rashford, dan Garnacho sampai kewalahan. Kebingungan dan putus asa karena serangannya digagalkan terus oleh Mas Hilgers. Pelatih Manchester United Erik ten Hag langsung salfok dan tertarik dengan gaya permainan dari Mas Hilgers yang lebih baik dari Harry Maguire. Langsung rekrut buyout dari klubnya dengan harga dibayar ke klubnya 500 miliar rupiah. Mas Hilgers siap tanda tangan kontrak selama 4 musim di Manchester United untuk menggantikan posisi Harry Maguire di lini belakang. Ini jadi harapan saya dan semua fans Timnas Indonesia. Di sisi lain begini performa Mas Hilgers yang tandang ke markas Manchester United di Liga Eropa, ternyata sempat ditawari main di Manchester United oleh Erik ten Hag. Penasaran? Bagaimana respon Mas Hilgers tentang dirinya yang ditawari main di Manchester United? Begini kata Mas saat diwawancara. Jawabannya bikin pengamat bola abal-abal seperti Bung Towel terkejut dan auto nangis darah. Gila woi, preman Indonesia Justin Hubner ngamuk. Marah-marah karena Indonesia ditempatkan tidak layak dan direndahkan oleh Malaysia. Malah ditempatkan di posisi ke-15 negara paling gila sepak bola. Harusnya nomor 1 itu Indonesia. Justin Hubner tidak terima langsung datangi media abal-abal Malaysia dan hampir baku hantam di tempat. Akhirnya kabar ini sampai di telinga FIFA dan FIFA bantu Indonesia. Langsung beri hukuman berat ke Malaysia. Coret skuad Timnas Malaysia di Piala AFF Senior 2024 nanti. Langsung didiskualifikasi dari pertandingan. Mampus, suruh siapa mengusik Indonesia? Rasakan, ini jadi harapanku dan tuntutanku ke FIFA karena Malaysia usik Indonesia. Di sisi lain, begini komentar Justin Hubner soal Indonesia yang ditempatkan di posisi ke-15 negara paling gila bola. Tidak terima negara tanah airnya dibeginikan. Begini kronologi lanjutnya. Mantap woi, Bobotoh full senyum. Bantai bombardir habis Persija semalam, Dimas Derajat cetak gol mewah berkelas. Langsung bikin Shin Tae-yong bangga. Langsung dipanggil ke TC latihan skuad Garuda persiapan lawan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Yong Ki-hun selaku pelatih khusus striker Timnas Indonesia langsung bangga dan puji-puji hasil kerja keras latihan selama ini terbayar. Shin Tae-yong langsung janjikan Dimas Derajat bisa gantikan posisi Rafael Struijk di lini depan menjadi starter. Itu jadi harapanku dan bobotoh Persib saat ini. Tetapi memang kabarnya Shin Tae-yong panggil pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia Dimas Derajat untuk laga lawan Bahrain dan Cina. Begini informasi selengkapnya hanya di sini. Apa-apaan ini? Vietnam sombong dan koar-koar semakin kuat dengan bomber asal Brazil. Tak perlu diragukan lagi akan juara di Piala AFF Senior 2024. Rendahkan Timnas Indonesia karena tidak punya bomber kuat dari luar Asia. Wah, harus dikasih paham ini. Shin Tae-yong tidak terima Indonesia direndahkan dan diejek harga dirinya. Langsung panggil bomber mesin gol Persib Bandung yaitu David da Silva dan Ciro Alves yang berasal dari Brazil juga. Bahkan diakui kehebatannya oleh Neymar Junior karena pernah dilatih juga oleh Neymar. Kita buktikan saja Vietnam.
Timnas Indonesia tidak takut dan tidak gentar. Kita punya David da Silva dan Ciro Alves di lini depan. Pastikan kalian simak beritanya sampai habis hanya di sini. Begini penjelasan kronologinya lebih lanjut. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Terungkap PSSI sedang proses naturalisasi dua pemain keturunan untuk Timnas U20 Indonesia. Selain mempersiapkan proses naturalisasi untuk Timnas Indonesia Senior, PSSI ternyata juga menyiapkan dua pemain keturunan untuk Timnas U20 Indonesia. Timnas U20 Indonesia terus bersiap untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pada Minggu dalam kurung 22 September 2024, PSSI telah merilis 23 nama untuk skuad final Timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebagian besar skuad adalah pemain-pemain yang mengantarkan Timnas U19 Indonesia juara ASEAN Cup U19 2024. Termasuk Jens Raven yang menjadi salah satu pemain yang sudah dinaturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia. Pelatih Timnas U-Strip 20 Indonesia, Indra Syafri, mengatakan PSSI sedang memproses dua pemain keturunan tambahan, yakni Tim Gippens dan Dion Marks. Dalam kurung, pemain abroad sudah tidak ada dalam kurung yang menyusul, kecuali Wilber, kata Indra Syafri saat menjelaskan soal situasi Wilber Jardim. Tidak ada lagi kan tim dalam kurung Gippens dan Dion dalam kurung Marks lagi proses. Dalam kurung Wilber, kita sudah kirim surat, klub sudah OK, tiket sudah kirim, tambahnya. Hal ini juga senada dengan yang pernah dikatakan manajer Timnas U-Strip 20 Indonesia, Ahmad Zaki Iskandar. Saat ini tim dan Dion dikabarkan tengah melengkapi dokumen untuk proses naturalisasi. Tim Gippens bermain untuk FC Emmen di Eerste Divisie. Dion Marks bermain untuk NEC Nijmegen U-Strip 21. Kabarkan sedang proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia U20 asyik temui WNI di Pasar Malam Belanda. Pemain Timnas Indonesia dan keluarganya mengunjungi Pasar Malam Indonesia yang sedang digelar di Den Haag. Calon pemain Timnas Indonesia U20, Dion Marks, mengunjungi pasar malam tersebut pada Minggu dalam kurung 22 September 2024. Pasar malam tersebut memang agenda yang digelar sepanjang tahun, bahkan setahun bisa sampai 4 kali. Di pasar malam itu ada berbagai kuliner Indonesia yang bisa dinikmati WNI atau orang-orang Belanda yang menyukai makanan Nusantara. Selain itu ada juga festival budaya dan acara musik. Keluarga Justin Hubner juga sempat mampir ke pasar malam tersebut. Sedangkan Mas Hilgers baru sebatas menginfokan pamflet pasar malam. Maklum jadwalnya bersama FC Twente sangat padat. Pemain keturunan Indonesia Belanda memang tidak bisa lepas dari makanan Nusantara. Mereka umumnya dibesarkan oleh ibu dan nenek mereka dengan makanan Indonesia. Bahkan beberapa di antaranya lebih berselera menyantap makanan Indonesia ketimbang Western. Makanan jelas lebih suka Indonesia. Kalau disuruh pilih roti atau nasi, saya pilih nasi, kata Mas Hilgers menjawab pertanyaan fans. Mas sudah terbiasa menyantap soto ayam, nasi kuning, rendang, sate, dan nasi goreng. Namun porsi dan cara mengolahnya disesuaikan agar tidak over kalori. Biasanya Ibu Mas, Linda Tombeng, memasak dengan cara mengurangi minyak. Maurus Mohinoko batal dinaturalisasi manajer Timnas U20 Indonesia. Kalau mau, dia diproses seperti Christian Gonzalez.
Penyerang anyar top OS Mauresmo Hinoke dikabarkan batal diproses naturalisasi untuk bisa membela timnas U20 Indonesia. Mauresmo Hinoke dipastikan tidak jadi diproses naturalisasi untuk membela timnas U20 Indonesia. Manajer timnas U20 Indonesia Ahmed Zaki Iskandar mengonfirmasi hal ini. Mauresmo Hinoke tidak memenuhi syarat naturalisasi jalur keturunan karena darah Indonesia. Mauresmo berasal dari generasi keempat (buyut). Hal ini tidak sesuai dengan regulasi FIFA yang mengizinkan maksimal memiliki keturunan dari generasi ketiga (kakek nenek cucu). Mauresmo kemungkinan kecil dia bisa masuk ke jalur naturalisasi yang sekarang, ucap Zaki. Sinyal Mauresmo Hinoke tidak memenuhi syarat dinaturalisasi sudah tercium saat sang pemain mengunfollow PSSI dan Timnas Indonesia di Instagram. Kemudian pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, juga sempat mengatakan ada satu pemain yang terhambat proses naturalisasinya. Pemain yang dimaksud mengerucut ke Mauresmo Hinoke. Ya, kita ada rekomendasi ada 5 (3 dan 2) pemain yang akan dinaturalisasi, kata Indra Syafri. Tapi ada masih terhambat sih. Kita juga tidak bisa melanggar regulasi, tambahnya. Ahmed Zaki menjelaskan bila Mauresmo Hinoke tetap ingin membela timnas Indonesia, proses naturalisasinya harus dilakukan seperti Christian Gonzalez. Mauro Zijlstra pilih realistis, harap timnas Indonesia finish posisi 4 di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersikap realistis soal peluang timnas Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain FC Volendam Ustrip 21 itu berharap skuad Garuda bisa finish posisi 3 atau 4 untuk bisa berjuang lewat babak keempat. Seperti diketahui, timnas Indonesia tergabung di grup C bersama timnas Jepang, timnas Arab Saudi, timnas Australia, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Perjuangan yang berat tentunya bagi tim merah putih untuk bisa finish 2 teratas agar lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Zijlstra pun sejatinya sangat berharap timnas Indonesia bisa mengamankan tempat di 2 teratas grup C. Namun striker berusia 19 tahun itu sadar hal tersebut sangat sulit karena ada Jepang dan negara kuat lainnya seperti Arab Saudi dan Australia. Tentunya saya ingin mereka bisa mencapai 2 teratas, nomor 1 atau 2 di grup, ujar Zijlstra. Tapi itu tentu saja sangat sulit karena Jepang tentunya sangat kuat, mereka sangat baik. Dan peringkat kedua juga sulit karena tentunya banyak negara yang hebat di grup, sambung pria berdarah Indonesia itu. Karena itu Zijlstra berharap timnas Indonesia bisa mengamankan posisi 3 atau 4. Menurutnya langkah itu dirasa realistis untuk skuad Garuda lebih dekat bermain di Piala Dunia 2026. Tandang ke markas MU di Liga Eropa, Maes Hilgers ternyata pernah nongkrong bareng Erik ten Hag. Maes Hilgers akan menapaki karier barunya di Liga Eropa. Calon bek timnas Indonesia yang memperkuat FC Twente itu akan bertandang ke markas Manchester United pada 26 September. Jauh sebelum perjumpaan dengan setan merah, Maes ternyata pernah berjumpa dengan manajer MU, Erik ten Hag. Kesempatan itu pada medio 2022. Pada 13 Agustus 2022, fotografer asal Belanda, Jose Donat, mengunggah foto Maes Hilgers bersama Erik ten Hag dan 3 orang lainnya sedang bercengkerama. Sang fotografer ditugaskan untuk memotret momen tersebut untuk The Talented Academy, yakni ulang tahun majalah akademi tersebut yang ke-20 pada Juli 2022. The Talented Academy merupakan tempat pelatihan khusus untuk yang berprofesi di bidang olahraga. Kini Maes Hilgers datang ke Old Trafford untuk unjuk gigi di hadapan Erik ten Hag.
MU berhak mengikuti Liga Eropa menyusul kemenangan final Piala FA yang menakjubkan. Mereka mengalahkan Man City pada final. Pengundian untuk Liga Eropa yang dirubah sekarang diformat sebagai tabel liga dilakukan pekan lalu. MU akan berhadapan dengan Rangers, PAOK, Bodo atau Glimt dan FC Twente di Old Trafford, sementara pada laga tandang mereka bentrok dengan Porto, Fenerbahce, Victoria Pleasant, dan FCSB. Skuad 25 pemain MU untuk Liga Eropa diumumkan pada hari Kamis, termasuk pemain baru musim panas Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui dan Manuel Ugarte bersama pemain yang terlupakan Tyrell Malacia, yang tidak membuat satu penampilan pun musim lalu. Justin Hubner ngamuk Indonesia ditempatkan di posisi 15 negara paling gila sepak bola, harusnya nomor 1. Justin Hubner tak terima Indonesia ditempatkan di posisi 15 dunia sebagai negara paling gila sepak bola. Di unggahan akun Instagram @seasiagoal, Justin Hubner menyebut Indonesia seharusnya menempati peringkat 1 dunia. Seharusnya dalam kurung Indonesia nomor 1, kata Justin Hubner. Baru-baru ini melakukan survei kepada 42 negara untuk mencari negara mana yang paling fanatik kepada sepak bola. Dalam survei itu, mereka memasukkan beberapa variabel seperti jumlah stadion di sebuah negara dan berapa kapasitasnya, tingkat kehadiran supporter di stadion per pertandingan, total nilai pasar pemain, ketertarikan kepada Piala Dunia hingga nilai siaran kompetisi domestik. Indonesia bisa naik posisinya jika harga pasar pemain skuad Garuda terus meningkat dan kompetisi di dalam negeri terus berbenah. Singkatnya, sepak bola Indonesia pelan-pelan menuju ke arah yang positif, meski masih ada kekurangan. Shin Tae-yong panggil pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia untuk laga lawan Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong memanggil pemain Persib Bandung ke Timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Peluang itu sangat besar berdasarkan performa salah satu pemain Persib Bandung, Dimas Drajat. Dimas Drajat tampil oke saat Persib Bandung menjamu Persija Jakarta di pekan ke-6 Liga 1 2024 hingga 2025 Senin dalam kurung 23 September 2024 sore waktu Indonesia Barat. Mentah sebagai starter, penyerang 27 tahun itu membuka keunggulan Persib Bandung di menit 38. Gol dari Dimas Drajat meningkatkan mental skuad asuhan Bojan Hodak. Terbukti Persib Bandung mengakhiri laga dengan skor 2-0 setelah di menit 82 giliran Rian Kurnia yang membobol kiper Persija Jakarta, Carlos Eduardo. Secara statistik, Dimas Drajat tampil oke bersama Persib Bandung di Liga 1 2024 hingga 2025. Dari 6 laga Liga 1 2024 hingga 2025, penyerang Persikabo 1973 ini mengemas 2 gol dan 2 assist. Sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah tenaga Dimas Drajat bakal diandalkan Shin Tae-yong jika dipanggil ke Timnas Indonesia? Pertanyaan ini muncul karena Dimas Drajat sama sekali tidak dimainkan Shin Tae-yong meski dipanggil untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia pada 6 dan 10 September 2024. Di 2 laga melawan Arab Saudi dan Australia, Dimas Drajat harus rela duduk tribun penonton bersama 2 pemain lain, yakni Ramadhan Sananta dan Adi Satrio. Karena itu, jika nantinya benar dipanggil ke Timnas Indonesia, Dimas Drajat mesti berlatih keras. Di bawah arahan pelatih penyerang Timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, Dimas Drajat mesti unjuk gigi. Pasukan Kim Sang-sik semakin kuat dengan bomber asal Brasil. Pakar Vietnam tak perlu diragukan lagi.
Pakar sepak bola Vietnam, Doan Minh Xuong, percaya diri skuad Golden Star Warriors akan bertambah kuat dengan kehadiran Rafaelson. Rafaelson telah menyelesaikan prosedur naturalisasi dan menjadi warga negara Vietnam dengan nama Nguyen Xuan San. Striker asal Brasil tersebut telah bermain di Liga Vietnam sejak tahun 2020. Sejauh ini dia sudah menjalani 6 musim bersama klub Vietnam seperti Nam Dinh dan Binh Dinh. Musim lalu penampilan impresif Rafaelson dengan 31 gol dalam 24 pertandingan membawa Nam Dinh langsung memuncaki klasemen Liga Vietnam. Striker kelahiran 1997 itu kerap kali mencetak gol-gol penting dalam pertandingan, khususnya 5 gol ke gawang Tan Hoa membantu Nam Dinh menang tandang 5-2 di Liga Vietnam 2023-2024. Diikuti dengan 1 gol ke gawang Tan Hoa di Piala Super Nasional 2023-2024. Meskipun belum mencapai rekor pencetak gol terbanyak dalam sejarah Liga Vietnam, Rafaelson memiliki semua kemampuan yang dimiliki seorang striker hebat. Contohnya yaitu soal kecepatan, kekuatan, ketangkasan, naluri mencetak gol, dan teknik penyelesaian akhir yang beragam, dan yang terpenting keinginan kuat untuk bertarung. They'll tell you what to do